Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan di seluruh penjuru tanah air yang saya hormati dan saya muliakan. Mohon izin sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan aktivitas, sebelum jari menggeser layar atau berpindah ke tayangan lain, beri saya beberapa menit perhatian penuh. Apa yang akan kita bahas hari ini bukan kabar burung, bukan isu liar dari grup percakapan, bukan pula judul sensasional yang sengaja dibuat untuk menarik klik. Ini tentang hak-hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian, hak yang tidak datang dari belas kasihan siapapun, hak yang secara hukum melekat pada diri Bapak dan Ibu sebagai pensiunan. Saya ingin Bapak dan Ibu mendengarkan dari awal sampai akhir dengan hati yang tenang, karena dalam urusan kebijakan publik, satu kalimat yang terpotong bisa mengubah makna. Satu informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kecemasan berbulan-bulan, dan saya tidak ingin ada satuun dari Bapak dan Ibu yang hidup dalam kegelisahan hanya karena kesalahpahaman. Mari kita mulai dari sebuah kejujuran yang mungkin jarang diucapkan secara terbuka. Menjadi pensiunan bukanlah hal yang mudah. Banyak orang di luar sana membayangkan masa pensiun sebagai masa istirahat yang indah. Waktu santai bersama keluarga tanpa tekanan pekerjaan. Tetapi bagi yang benar-benar menjalaninya, fase ini adalah transisi besar dalam hidup. Perubahan drastis dari ritme yang teratur menuju hari-hari yang sunyi dari jadwal resmi. Selama puluhan tahun, Bapak dan Ibu terbiasa bangun pagi dengan tujuan yang jelas, mengenakan seragam dengan kebanggaan, berangkat kerja dengan tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan dedikasi, ada target, ada atasan, ada rekan kerja, ada rutinitas, dan setiap awal bulan ada gaji yang masuk dengan nominal penuh lengkap dengan tunjangan yang menyertainya. Lalu suatu hari, semua itu berhenti. Tidak ada lagi jadwal apel, tidak ada lagi rapat dinas, tidak ada lagi tanda tangan berkas, tidak ada lagi tunjangan aktif. Yang tersisa adalah dana pensiun sebagai sumber utama penghidupan. Dan pada titik inilah banyak hati mulai diuji, karena secara ideal, masa pensiun seharusnya menjadi masa paling tenang dalam hidup. Masa menikmati hasil kerja keras, masa menikmati buah pengabdian, masa di mana negara hadir memastikan bahwa mereka yang telah mengabdikan masa mudanya tidak hidup dalam kekurangan. Namun, kenyataannya tidak sedikit pensiunan yang setiap awal bulan memandangi saldo rekening dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, ada syukur, tapi juga ada kecemasan. Apakah cukup untuk kebutuhan bulan ini? Bagaimana jika harga sembako naik lagi? Bagaimana jika kesehatan terganggu dan butuh biaya mendadak? Bagaimana jika ada kebutuhan keluarga yang tak terduga? Di tengah kondisi seperti itulah kabar tentang kenaikan gaji dan rapel pensiun muncul. Dan ketika kabar itu pertama kali terdengar, banyak hati kembali menyala. Ada yang tersenyum lega, ada yang meneteskan air mata, ada yang langsung menghitung kemungkinan tambahan untuk kebutuhan rumah tangga, ada yang dalam diam hanya berbisik, semoga ini benar-benar terrealisasi. Karena bagi seorang pensiunan, rapel bukan sekadar angka tambahan. Rapel adalah simbol pengakuan, simbol bahwa pengabdian tidak dilupakan, simbol bahwa hak yang sempat tertunda akan dibayarkan secara utuh. Namun, setelah pengumuman itu berlalu, bulan demi bulan berjalan, dan sebagian Bapak dan Ibu masih menerima nominal lama di rekening. Kegelisahan mulai muncul kembali, pertanyaan mulai beredar. Kapan cair? Benarkah ini nyata? Jangan-jangan hanya wacana, jangan-jangan hanya janji. Disinilah saya ingin kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, tenangkan pikiran, jangan biarkan kekosongan informasi diisi oleh spekulasi. Berdasarkan informasi resmi yang tersedia, kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel bukanlah isu tanpa dasar. Dana tersebut telah dialokasikan dalam anggaran negara. Proses penyaluran dilakukan melalui lembaga resmi yang ditunjuk, yaitu PT Taspen dan PT Asabri. Secara hukum dan administratif, kebijakan ini memiliki landasan yang sah. Artinya, tidak ada pembatalan sepihak, tidak ada penghapusan anggaran mendadak, dan tidak ada permainan dana di balik layar seperti yang kadang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu, mengapa belum semua menerima secara bersamaan? Jawabannya bukan karena negara tidak peduli, bukan karena kas kosong, dan bukan karena pilih kasih. Pencairan dana dalam skala nasional yang melibatkan jutaan penerima tidak mungkin dilakukan dalam satu detik yang sama ke seluruh rekening di seluruh pelosok negeri. Ada proses teknis yang tidak bisa dilewati begitu saja. Proses itu bernama verifikasi dan validasi data dalam birokrasi keuangan negara. Tahapan ini sangat penting karena negara memiliki tanggung jawab memastikan bahwa dana benar-benar masuk ke rekening yang sah. Tidak boleh ada kesalahan transfer. Tidak boleh ada dana yang masuk ke pihak yang tidak berhak. Tidak boleh ada celah hukum di kemudian hari akibat kelalaian administrasi. Hari ini lebih baik proses berjalan bertahap tetapi aman daripada cepat tetapi berisiko. Bapak dan Ibu sekalian, rapel ini adalah hak, bukan bantuan sosial, bukan bonus, bukan sedekah.
Rapel adalah selisih dari kebijakan kenaikan yang secara hukum memang menjadi bagian dari hak penerima sejak tanggal berlakunya aturan tersebut. Karena sifatnya hak, maka secara aturan tidak boleh dipotong sepeser pun tanpa dasar hukum. Tidak boleh dialihkan, tidak boleh ditahan tanpa alasan administratif yang jelas. Siapa saja yang berhak menerima seluruh pensiunan ASN atau PNS, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, serta janda atau duda dan ahli waris sesuai ketentuan. Dan satu hal yang perlu ditegaskan, untuk mendapatkan rapel ini tidak diperlukan pendaftaran ulang khusus, tidak ada biaya administrasi tambahan. Dana akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar dalam sistem. Karena itu, jika ada pihak yang mengatasnamakan lembaga resmi lalu meminta uang untuk mempercepat pencairan, itu bukan prosedur resmi. Jika ada yang meminta data sensitif seperti PIN ATM atau kode OTP, itu bukan praktik lembaga resmi. Lembaga resmi tidak pernah meminta data rahasia melalui telepon atau pesan singkat. Sekarang mari kita bahas pertanyaan yang sering memicu perdebatan. Mengapa nominal rapel berbeda antara satu orang dan yang lain padahal pensiun di tahun yang sama? Jawabannya terletak pada variabel perhitungan. Besaran rapel dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, pangkat dan golongan saat pensiun, masa kerja serta komponen yang menjadi hak pada periode tersebut. Setiap orang memiliki riwayat kepangkatan yang berbeda, masa kerja berbeda, jumlah tanggungan keluarga berbeda, maka wajar jika hasil akhirnya tidak sama. Ini bukan soal siapa lebih disayang. Ini bukan soal kedekatan. Ini murni soal data dan rumus sistem. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan nominal menumbuhkan iri hati atau prasangka, karena semuanya dihitung secara objektif. Selanjutnya ada hal yang sering menimbulkan keluhan proses otentikasi dan verifikasi data berkala. Banyak yang bertanya mengapa harus otentikasi lagi? Datanya kan sudah ada sejak lama. Perlu dipahami. Otentikasi dilakukan untuk memastikan 3 hal. Pertama, penerima manfaat memang masih berhak. Kedua, rekening masih aktif. Ketiga, data identitas sesuai dengan catatan kependudukan terbaru. Jika ada ketidaksesuaian, sistem bisa menahan sementara pencairan sampai data diperbarui. Ditahan bukan berarti dibatalkan. Dana tidak hilang. Dana menunggu kelengkapan administrasi. Disinilah peran keluarga menjadi penting. Anak dan cucu diharapkan membantu proses ini dengan benar, membantu mengisi data secara akurat, mendampingi penggunaan aplikasi atau prosedur digital, bukan mengambil alih hak atau memanfaatkan situasi. Karena pada akhirnya tujuan utama semua prosedur ini adalah melindungi hak pensiunan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang perlu saya tekankan dengan sangat serius. Di setiap kabar baik tentang pencairan dana, selalu ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Penipuan digital semakin canggih. Ada yang mengirim pesan dengan logo seolah resmi. Ada yang berbicara dengan bahasa formal. Bahkan ada yang menyebut nama lengkap dan nomor pensiun. Namun ingat satu prinsip sederhana, lembaga resmi tidak pernah meminta PIN ATM, tidak pernah meminta kode OTP, dan tidak pernah meminta transfer biaya administrasi untuk mencairkan hak. Jika ada yang menghubungi dan meminta data rahasia, hentikan komunikasi. Jangan panik, jangan terpancing. Langkah paling aman jika ragu adalah datang langsung ke kantor cabang resmi dan bertanya di loket kepada petugas yang berdentitas jelas. Karena sekali data sensitif diberikan, risiko kehilangan dana sangat besar dan proses hukum untuk mengembalikan uang hasil penipuan digital tidak mudah. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang jarang dibahas secara jujur. Apa yang harus dilakukan ketika rapel benar-benar masuk, ketika saldo rekening bertambah besar, ada perasaan lega, ada rasa bahagia, itu wajar. Namun di balik kegembiraan itu ada risiko. Euforia bisa membuat pengeluaran tidak terkendali. Rapel bukan uang kaget, rapel bukan hadiah mendadak, rapel adalah hak yang tertunda. Maka penggunaannya pun harus penuh perhitungan. Prioritas pertama sebaiknya kesehatan, pemeriksaan rutin, obat, nutrisi yang lebih baik, karena kesehatan adalah fondasi utama menikmati masa tua dengan tenang. Setelah itu, penuhi kebutuhan pokok yang mungkin tertunda. Perbaikan rumah kecil-kecilan, jika memang mendesak dan menyelesaikan kewajiban yang sudah direncanakan. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hindari skema yang tidak jelas. Hindari usaha yang tidak benar-benar dipahami. Banyak kasus pensiunan kehilangan dana karena tergiur iming-iming hasil fantastis atau karena merasa tidak enak menolak permintaan pinjaman besar dari kerabat. Rapel adalah kesempatan memperkuat keamanan finansial, bukan ajang pembuktian atau balas budi tanpa batas. Jika ingin menyimpan, pilih instrumen resmi dan aman, produk bank yang jelas dan terjamin, simpanan berjangka yang terukur. Karena di usia pensiun, kehilangan uang bukan hanya kehilangan materi, itu bisa mengguncang rasa aman dan berdampak pada kesehatan.
Selanjutnya, mengenai tanggal pencairan yang sering menjadi polemik. Ketika pejabat mengumumkan tanggal seringkali, itu adalah tanggal dimulainya implementasi kebijakan secara nasional. Bukan berarti seluruh rekening menerima dana pada jam yang sama. Di dalam sistem besar selalu ada urutan, ada proses sinkronisasi data, ada antrean sistem. Jika setelah tanggal tersebut dana belum masuk, jangan langsung berprasangka buruk. Periksa data. Pastikan tidak ada masalah administrasi. Gunakan jalur resmi untuk bertanya. Jangan mudah terpengaruh informasi dari mulut ke mulut yang belum tentu akurat. Ya, sekarang kita masuk lebih dalam pada sisi teknis yang jarang dijelaskan runtut. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan gaji dan rapel, hal pertama yang terjadi adalah kebijakan itu dituangkan dalam regulasi resmi. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengikat seluruh lembaga terkait. Setelah regulasi terbit, kementerian dan lembaga teknis mulai menyesuaikan sistem perhitungan. Data jutaan penerima manfaat ditarik dari database pusat. Di dalamnya ada riwayat kepangkatan, masa kerja, status keluarga, rekening bank, dan riwayat pembayaran sebelumnya. Bayangkan jumlahnya bukan ratusan atau ribuan, tetapi jutaan baris data. Setiap baris mewakili satu manusia, satu keluarga, satu kisah pengabdian. Data sebesar ini tidak bisa langsung diproses begitu saja. Harus ada sinkronisasi, harus ada pengecekan silang, harus ada pembaruan jika ditemukan ketidaksesuaian. Misalnya ada rekening yang sudah tidak aktif, ada perubahan status ahli waris yang belum diperbarui, ada kesalahan penulisan nama yang berbeda dengan data kependudukan terbaru. Semua itu harus dibersihkan dari potensi kesalahan sebelum dana besar dikirimkan. Karena dalam sistem keuangan negara, kesalahan kecil bisa berdampak panjang. Transfer salah satu rekening saja bisa menimbulkan proses hukum yang rumit. Ya, maka sistem dirancang untuk lebih berhati-hati daripada terburu-buru. Disinilah sering muncul salah paham. Ketika dana belum masuk pada hari yang diharapkan, sebagian orang langsung menyimpulkan ada penundaan disengaja. Ya, padahal bisa jadi datanya sedang melalui tahap validasi tambahan. Bayangkan prosesnya seperti antrean. Setiap data penerima masuk ke dalam sistem. Jika seluruh elemennya bersih, sinkron, dan valid, maka prosesnya relatif cepat. Namun jika ada satu saja elemen yang perlu klarifikasi, sistem menahan sementara sampai masalah itu diselesaikan. Dan sekali lagi ditahan bukan berarti dihapus, dana tidak hilang, dana tidak dikurangi, dana menunggu data lengkap. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul, apakah mungkin ada pemotongan tanpa sepengetahuan penerima? Secara aturan rapel adalah hak penuh. Namun ada kondisi tertentu yang memang bisa mempengaruhi nominal akhir yang diterima. Dan ini bukan pemotongan liar, contohnya kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak adalah kewajiban yang diatur undang-undang. Jika ada potongan pajak itu tercatat dan bisa dilihat rinciannya. Selain itu, jika seorang pensiunan memiliki kewajiban resmi seperti cicilan kredit yang sebelumnya telah disepakati dengan bank penyalur melalui mekanisme potong otomatis, maka sistem bisa tetap menjalankan potongan sesuai perjanjian awal. Ini bukan potongan baru, melainkan kelanjutan kewajiban yang sudah ada. Yang perlu diwaspadai adalah potongan di luar mekanisme resmi. Jika Bapak dan Ibu menemukan nominal yang tidak sesuai tanpa penjelasan tertulis, langkah terbaik adalah meminta rincian resmi melalui bank atau kantor cabang lembaga penyalur. Jangan menebak, jangan berasumsi, mintalah penjelasan tertulis. Sekarang mari kita masuk ke skenario yang sering terjadi dan membuat panik. Bagaimana jika setelah pengumuman nasional berlalu berminggu-minggu, dana belum juga masuk? Langkah pertama, pastikan rekening masih aktif. Kadang ada rekening yang tidak digunakan dalam waktu lama sehingga dibekukan oleh bank. Jika rekening dibekukan, sistem transfer akan gagal otomatis. Langkah kedua, pastikan data identitas di lembaga penyalur sesuai dengan data kependudukan terbaru. Perubahan ejaan nama, perubahan alamat, atau pembaruan KTP elektronik kadang belum tercatat di sistem lama. Langkah ketiga, pastikan proses autentikasi berkala telah dilakukan sesuai jadwal. Jika ada kewajiban autentikasi melalui aplikasi atau metode tertentu dan belum dilakukan, sistem bisa menunda pencairan sampai proses itu selesai. Jika ketiga hal tersebut sudah dipastikan aman, namun dana belum masuk, barulah lakukan pengecekan langsung melalui jalur resmi. Datangi kantor cabang terdekat, sampaikan dengan tenang, bawa identitas yang diperlukan. Mintalah pengecekan status secara sistem. Sikap tenang jauh lebih efektif daripada emosi. Karena petugas lapangan bukan pembuat kebijakan. Mereka adalah pelaksana sistem yang bekerja berdasarkan prosedur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu fenomena yang perlu kita waspadai bersama. Di era digital, informasi menyebar jauh lebih
cepat daripada klarifikasi. Satu pesan suara di grup percakapan bisa membuat ratusan orang panik dalam hitungan menit. Satu tangkapan layar tanpa sumber jelas bisa memicu gelombang kekecewaan. Karena itu, mari terapkan satu prinsip sederhana. Jika sebuah informasi tidak disertai sumber resmi, jangan langsung dipercaya. Jika sebuah kabar memancing emosi berlebihan, tahan diri sebelum menyebarkannya. Karena seringki informasi yang setengah benar lebih berbahaya daripada informasi yang sepenuhnya salah. Sekarang, mari kita bahas sisi psikologis yang jarang disentuh. Masa pensiun bukan hanya perubahan finansial, tetapi juga perubahan identitas. Selama bertahun-tahun, identitas Bapak dan Ibu melekat pada jabatan, seragam, institusi. Ketika itu semua selesai, muncul ruang kosong yang kadang tidak disadari. Dalam ruang kosong itu, isu keuangan sering menjadi lebih sensitif. Setiap perubahan nominal terasa besar. Setiap keterlambatan terasa mengkhawatirkan. Itu manusiawi. Namun penting untuk menyadari bahwa ketenangan batin berpengaruh besar pada kesehatan. Stres berkepanjangan bisa berdampak pada tekanan darah, kualitas tidur, bahkan daya tahan tubuh. Maka selain memastikan hak terpenuhi, menjaga pikiran tetap jernih juga sama pentingnya. Mari kita bicara tentang keluarga. Rapel bukan hanya tentang individu penerima, ia juga menyangkut dinamika keluarga. Ada keluarga yang langsung berdiskusi bersama ketika dana masuk. Ada yang menyimpannya diam-diam, ada yang merasa tertekan karena permintaan bantuan datang dari berbagai arah. Disinilah pentingnya komunikasi yang terbuka, namun tegas. Hak pensiun adalah untuk menopang kehidupan penerima di masa tua. Jika ingin membantu anak atau cucu, lakukan dengan batas yang jelas. Jangan sampai demi menyenangkan orang lain, keamanan finansial pribadi justru terganggu. Ada pula kasus ketika anggota keluarga terlalu dominan dalam mengelola dana pensiun orang tua. Niatnya mungkin membantu, tetapi jika tanpa transparansi bisa menimbulkan konflik, pendampingan seharusnya membantu memahami, bukan mengambil alih sepenuhnya. Sekarang kita sentuh isu yang sensitif. Bagaimana jika seorang pensiunan merasa nominal rapel yang diterima jauh di bawah perkiraan pribadi? Langkah pertama adalah meminta rincian perhitungan resmi. Jangan hanya membandingkan dengan perkiraan sendiri atau cerita orang lain. Setiap perhitungan punya variabel. Jika setelah menerima rincian masih ada keraguan, ajukan keberatan secara resmi sesuai prosedur. Setiap keberatan melalui jalur resmi akan tercatat dan diproses. Yang tidak dianjurkan adalah melampiaskan kekecewaan di ruang publik tanpa data lengkap. Karena seringki setelah diperiksa, ternyata perhitungannya sudah sesuai formula. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita juga perlu berbicara tentang perencanaan jangka panjang setelah rapel diterima. Rapel mungkin memberikan tambahan signifikan dalam satu waktu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dana itu menopang bulan-bulan berikutnya. Coba bayangkan dua skenario. Skenario pertama, dana digunakan tanpa perencanaan. Beberapa bulan kemudian, saldo kembali ke titik semula, bahkan mungkin lebih rendah karena ada pengeluaran tidak terduga. Skenario kedua, dana dibagi secara terstruktur. Sebagian untuk kebutuhan mendesak, sebagian untuk cadangan kesehatan, sebagian disimpan dalam instrumen aman untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Skenario kedua memberi rasa aman yang jauh lebih besar. Kuncinya adalah pengendalian diri. Tidak tergoda oleh tawaran yang menguntungkan sesaat. Tidak terpengaruh tekanan sosial untuk terlihat mampu secara materi. Bapak dan Ibu telah melalui puluhan tahun disiplin dalam bekerja. Disiplin yang sama bisa diterapkan dalam mengelola dana pensiun. Saya juga ingin menyinggung satu hal yang mungkin jarang dibicarakan, rasa kecewa. Ada pensiunan yang merasa kenaikan atau rapel yang diterima belum sebanding dengan pengabdian puluhan tahun. Perasaan itu tidak salah. Namun penting membedakan antara harapan pribadi dan realitas kebijakan fiskal negara. Kebijakan anggaran melibatkan banyak sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, semua saling terkait. Ini bukan berarti pengabdian tidak dihargai, tetapi dalam sistem negara keputusan berada dalam kerangka keseimbangan yang luas. Memahami konteks ini dapat mengurangi beban emosional yang tidak perlu. Sampai di titik ini kita telah membahas dasar kebijakan, alasan pencairan bertahap, alur teknis di balik layar, potensi kendala administratif, perbedaan nominal, potongan resmi seperti pajak atau kewajiban yang memang sudah ada, cara mengecek bila dana belum masuk, risiko penipuan digital, cara menyaring informasi, hingga cara mengelola rapel dengan bijak agar menjadi sumber rasa aman, bukan sumber masalah baru. Dan saya ingin Bapak dan Ibu menyimpan satu hal di hati, hak tidak hilang, proses mungkin bertahap.
informasi harus disaring. Dan ketenangan adalah kunci utama menjaga masa purna bakti tetap bermartabat. Jika ada kendala, hadapi dengan dokumentasi dan kesabaran. Jangan pernah merasa bahwa pengabdian Bapak dan Ibu sia-sia. Jejak itu tidak pernah hilang. Ia tertanam dalam sistem, dalam sejarah, dan dalam kehidupan masyarakat yang pernah Bapak dan Ibu layani. Kini saatnya menikmati hidup dengan ritme yang lebih tenang, menjaga kesehatan, menguatkan hubungan keluarga, mengisi hari dengan kegiatan yang bermakna. Rapel adalah hak. Ketenangan adalah pilihan, dan martabat adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kejernihan, pikiran, dan kebahagiaan yang stabil di masa purna bakti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,